su'ali fil qabri asyallahu indal mizan asyallahu indal sirat asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Jikalau amanah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka Nabi berpesan tunggu masanya. Artinya tunggu rusaknya, tunggu kehancurannya. Sahabat bertanya, wa kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah? Qal idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisah. Jikalau perkara itu diserahkan, disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya. Apa aja kalau perkara diserahkan bukan pada ahlinya, pasti tidak selesai. Jangankan perkara besar, perkara sepele aja tidak akan selesai. Bikin wadeh sama orang yang tidak bisa bikin roti, rotinya buntet, tidak mekar. Sholat imam umpamanya diserahkan pada orang yang bukan ahlinya untuk jadi imam, rusak juga sholatnya ya. Makanya kayak imam itu harus bukan sembarang orang, mentang-mentang tua umpamanya, wah aku harus jadi imam. Enggak, dipilih syarat-syaratnya imam. Kalau dalam kitab Shulatul Arifin itu banyak syaratnya untuk menjadi imam, tapi yang paling tidak aqra'uhum a'lamuhum ya ahsanuhum aura'uhum, yang paling tidak itu nah paling bagus bacaannya dalam hal Al-Fatihah, terus alim afqahuhum, fakihnya afqah, ngerti, asanuhum, nang paling tua kalau bisa, aura'uhum, orangnya warok, tidak sembarangan ya, makan dijaga, apa-apa dijaga dari barang yang haram. Kalau diserahkan bukan pada ahlinya, selesai. Karena ada kisah itu, anak muda sholat imamnya tidak datang ya, tidak datang, ditunggu-tunggu, imamnya mungkin lagi bermasalah, imam rawatib lagi mencret nggak naik-naik. Maka jamaah udah banyak, muda-muda semuanya, baca istighfar, tidak ada yang datang imamnya. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Tunggu-tunggu tidak muncul-muncul. Datang kai-kai yang tidak biasa sholat berjamaah, baru datang dari haji. Pas sudah aroma Mekah masih ada ya Kak, ditunjul jadi imam, tidak mau. Jangan apian yang paling tua. Akhirnya mau karena tidak biasa jadi imam, pasti gemetar. Nah untungnya sholatnya sholat asar, jadi gak kedengaran Fatihahnya. Tapi masih ada masalah. Kenapa? Di dalam rakaat kedua dia bingung, ini dapat 2 apa 3 ini 2 kali. Makmumnya subhana rabbiyal a'la, imamnya ndak 2 kali 3 ini 2 kali, karena ndak ngerti ilmunya apa yang terjadi.
bukannya dia langsung berdiri atau duduk. Kalau duduk benar, makmum berdiam. Kalau naik salah, makmum mengatakan subhanallah, karena tidak ngerti apa yang dilakukan imam. Malah dia tinggalkan tuh jamaah, dia lewat pintu samping dari rumahnya, pintu sampingnya masjid, ditinggalnya makmum dalam kondisi sujud. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada tadi. Apapun kalau diserahkan pada bukan ahlinya, rusak. Kayak di tempat kami itu Bu, ada kalau sampai ke Bengkuring sebelah kanan kalau jalan, itu ada rumah yang panjang sama rumah tingkat. Yang panjang itu kalau 30 meter ada ke belakang rumah itu, lebar 10 ya, lebih kalau 10 mungkin 12 kayak itu. Belakang 30, rumah kayak begitu gedenya, kosong. Kenapa? Rumahnya patah. Jadi di tengah itu turun ke bawah, yang depan yang tingkat miring gini dulu, sekarang sudah dibetulkan. Kenapa? Pemborongnya orang Jawa. Orang Jawa nggak ngerti kultur tanah Kalimantan, tanah rawa. Dikasih apa namanya, pancang asal-asalan, tidak sampai dasar. Begitu sudah beban, miring dia. Yang satunya patah, satunya miring, dua-duanya ditinggalkan. Bukan ahlinya, serahkan pada orang Kalimantan yang ngerti kultur tanah ya. Jadi maka kalau kita menyerahkan sesuatu itu serahkan kepada ahlinya, maka selesai segala permasalahannya. Ini Masya Allah, mulai zaman Rasulullah ini disampaikan Bu. Rawahul Bukhari, riwayat daripada hadis Imam Bukhari. Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Kemudian Nabi berpesan lagi, jikalau salah seorang di antara kalian memukul anak kah, memukul santri kah, ya, untuk memberikan takzir, ya, termasuk ada juga untuk memukul istri. Ada di Quran itu kan diterangkan, kalau istri kita nusus, ya, boleh dipukul, cuman tidak boleh dipukul di areal wajah dan tidak menyakitkan. Kita nyuruh anak sholat kan gitu Bu, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun, disuruh wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sabar kau nyuruh. Ketika umur 10 tahun dia tidak mau sholat, fadribu, pukul. Cuman mukulnya jangan di areal wajah, ya, di areal wajah. Kenapa? Di wajah ini terdapat seluruh saraf-saraf yang bersaluran kepada seluruh badan. Makanya maaf petinju kayak Muhammad Ali biar juara dunia sering dipukulin kok, jedol. Tua-tuanya bingung apa namanya, kena sakit apa, sindrom apa yang akhirnya kayak gitu, karena sarafnya sering kena pukul, ya. Kepala ini semua motorik badan berada di saluran menuju otak. Makanya Nabi sampai masalah bekam, Nabi melarang di sini. Jadi pas di leher, di atasnya dikit, itu Nabi melarang di bekam. Kalau samping sini boleh, sini boleh, di pas sini tidak boleh. Kenapa? Yurisun nisyan. Kalau sudah dibekam di situ nanti dia pelupa.
Ya, kalau pas kena sarafnya itu dia yang sudah hafal-hafal itu lupa semuanya. Itu. Nabi menganjurkan bebekam di sini. Ummul Ghais namanya. Selurusan sini. Menghilangkan 72 penyakit yang sumbernya berasal dari darah, jantung, stroke, kolesterol, asam urat, diabetes, itu semuanya sumbernya darah. Nah, cara bekamnya di sini, Ummul Ghais namanya. Pas di kepala, di atas ubun-ubun, disedot di situ. 72 macam penyakit yang bersumber daripada darah, Allah akan sembuhkan. Nah. Jadi jangan memukul areal wajah. Mukul pakai sorban, anak ndak sholat, pukul. Jangan ndak dipukul. Marah tapi hati dingin. Kenapa? Kalau sampean waktu kecil meluruskan anak terutama masalah sholat, sampean paling payah di waktu kecil itu aja. Tapi nanti sampean akan merasa nyaman, rohah, ringan ketika anak sampean mulai menginjak balik. Penentuan kita menentukan itu di waktu kecil. At-ta'allumu fis sighar kan naksi fil hajar, wa ta'allumu fil kibar kan naksi fil bahar. Kata syair mengatakan, kau mengajari anakmu di waktu kecil itu seperti engkau mengukir sesuatu di atas batu. Pelajaran kita, ajaran kita itu akan tampak membekas sampai kapanpun pengajaran ketika waktu kecil. Makanya maaf sampean kalau disuruh mengingat, ya, ayo coba sampean spontan saat ini, apa yang sampean kerjakan 2 hari yang lalu. Ayo ingat, ngapain 2 hari lalu? Mikir kalau dan tidak nemu-nemu. Iya, kemarin ngapain saya? 2 hari lalu aja. Ayo. Paling bingung sampean. Iya, kemarin ngapain? Cari tidak nemu-nemu sampean. Tapi ketika sampean ditanya, waktu SD dulu ngapain? Sampean tak ingat. Main di sawah. Kalau pulang sekolah langsung main di Sungai Karangmumus, mandi-mandi, begini, tak ingat sampean. Tapi kejadian 2 hari yang lalu kita kadang-kadang lupa. Nah, mengajari anak pun demikian. Ulun diajarin Asmaul Husna dulu mulai kecil, masih SD kelas 1, sambil bebacaan walillahil asmaul husna fad'u biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam. Itu mulai kecil sampai sekarang masih ingat. Karena bagaikan mengukir di atas batu, sekali tergores. Makanya anak-anak kecil kalau menghafalkan Quran kuat, hafalannya kuat. Anak kecil-kecil kayak gitu-gitu suruh ngapalkan, apal betul. Beda dengan pian, ngapalkan Yasin yang atas hafal, nurun ke bawah, yang hafal bawah, yang atas lupa. Coba sampai suruh ngapalkan Quran selain Yasin lah. Kalau Yasin kan hari-hari dibaca, masih ada ingat-ingatnya. Yang lain apal sudah 2 ayat, turun ke 3 ke 4, yang 1 2 lupa. Nah, pelajaran di waktu kecil ini luar biasa. Ya, sampai Nabi katakan, perintahkan anakmu ketika berumur 7 tahun. Pukul ia ketika umur 10 tahun. Pukul di sini tidak keras buai, tidak menyakitkan. Keras tapi tidak sakit. Pakai apa? Pakai sorban, pakai handuk, cuman tidak sakit. Ada pang tidak ada suaranya, cuman bisa siup apa tongkatin ulin lah. Ini sekatos gitu sekali selesai sudah, ya, tidak ada suaranya. Nah, kalau mukul pakai sorban, anak kayak suaranya keras gitu, tapi tidak sakit.
Ketika mereka sudah tertanam apa amalan-amalan yang pian ajarkan, aman pian. Setelah akil balik, sholatnya udah baik, akhlaknya terbentuk, aman pian. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan hamba orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat loh ya, tapi mendirikan. Orang mendirikan sama sekedar mengerjakan tidak sama. Orang mau bangun ini namanya mendirikan masjid. Ini tidak sekedar asal tukang yang bangun, mesti ada planningnya, ada gambarnya, ada sonderan ke bawah berapa tusukan apa namanya, apa kalau pancang lah, jedang jedang, tidak langsung bikin kotak dicor 2 meter ke bawah, ndak ada. Memang kayaknya kuat 2 meter atau 3 meter, nah pondasi yang sini panjang, tapi bawahnya ndak ada. Turun masjid ini, apalagi kalau dulu sini asalnya rawa. Alhamdulillah ya. Sholat pun demikian, mendirikan, bukan mengerjakan. Liyakun himmatuka iqamatas shalah, hendaklah tujuanmu itu mendirikan salat. La liyakun himmatuka iqamatas shalah la wujudas shalah, bukan sekedar mengerjakan salat ya. Fakam min musallin laisa lahu bimukimin, berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendirikan sholat. Kalau orang sholat tak mendirikan sholat, akhirnya disumpahin sama Allah. Sholat tapi tidak mendirikan sholat, akhirnya disumpahin. Mana? Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang nang sholat. Sholat nang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang nang sholat, sholatnya lupa ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi jangan memukul wajah. Rawahul Bukhari, riwayat hadis Imam Bukhari. Idza tala'atis suraya, jikalau timbul bulan Suraya ya, ada namanya bintang, namanya bintang Suraya ya. Kadang-kadang aja muncul, kelihatan agak gede, namanya bulan Suraya. Makanya kadang-kadang ada orang namanya Suraya ya, anak cewek-cewek itu kan namanya Suraya. Kalau timbul bintang namanya bintang Suraya, maka itu tandanya Allah akan ngasih petunjuk kepada penduduk bumi. Aminaz zari minal ahad, para petani insya Allah aman daripada wabah penyakit. Gagal panen itu insya Allah enggak. Di tahun itu Allah berikan tandanya tidak ada wabah penyakit. Sebab ada ya di dalam kata Nabi, di dalam tiap malam tutupi oleh kalian makanan-makanan kalian di waktu malam hari, karena ada pada satu malam Allah turunkan ahad, penyakit, dan orang-orang yang ahli masjid insya Allah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza anzalallahu ahatan ilal ardi, kalau Allah turunkan itu wabah penyakit kepada penduduk bumi, surifat anhu an umaril masajid, penyakit itu, wabah itu Allah palingkan, Allah jauhkan, Allah hindarkan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Kayak kemarin itu covid itu sebenarnya baik kepada orang yang rajin ke masjid, insya Allah selamat. Sebab itu janjinya Allah. Jikalau Allah turunkan ahad itu penyakit yang merata, wabah
ya kepada penduduk bumi, Allah akan hindarkan, Allah jauhkan an umaril masajid, daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah kita kemarin beda, ketika turun wabah penyakit masjid disuruh tutup. Ya Allah, itu padahal Nabi katakan, hadisnya sahih, kalau terjadi wabah penyakit, bahasa orang itu ahad itu umum Pak, bukan sakit. Kalau orang sakit kan ada aja sakit ya, kalau tapi tidak umum. Nang umum itu kayak apa, DBD ya, itu kan umum. Kolera, terus cacar, itu kadang-kadang ada yang umum langsung semuanya. Terus kemarin itu COVID ya, taun mati banyak gitu. Nah orang nang ahli ke masjid Allah jaga. Makanya kemarin dulu waktu COVID itu di masjid kami saya buka, bahkan tidak ada jarak. Mulai jadi COVID semua di masjid banyak yang ditutup, di masjid kami belum selesai, saya pakai Jumatan. Jadi kapan masjid itu hari COVID, ketika masjid di Samarinda ditutup, di Bengkuring dibuka. Banyak orang Lambung, orang mana Antasari datang ke rumah sholat Jum'ah itu. Cuman tetap ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ada, kalau ada wabah penyakit di rumah itu di pintu ditulis Hayyun Somadun Baki Walahu Kanafun Waki. Itu dirajah ditulis. Insya Allah selagi ada tulisan itu Allah kasih aman. Hayyun Allah maha hidup, Somadun Allah tempat bergantung, Somadun Al Hayyun Somadun Baki, walahu dan hanya milik Allah, kanafun jaminan, waki yang kokoh, yang kuat, yang menjaga. Hayyun Somadun Baki walahu kanafun waki. Kayaknya dulu sudah tak kasih sini dulu orang-orang, ada di amplop dulu waktu bangun masjid itu saya kasih, di dalamnya ada, sama doa dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad sama Mbah Hashim Asy'ari saya gabung jadi satu. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya latif falam yazal. Wahai Allah yang terus menerus ya sifat lemah lembutnya, ultuh bina, belas kasihlah engkau kepada kami, fi manazal, di dalam balak-balak yang lagi turun, jaga kami semuanya, sayangi kami semuanya. Innaka latiful lam tazal, ultuh bina, lemah lembut kepada kami ya Allah, wal muslimin dan semua orang muslim. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, insyaallah amina minal bala, aman daripada bala. Itu aja diminta sama Allah ya, tetap tiap waktu tiap saat dibaca. Jadi sebenarnya Allah itu kasih tanda semuanya Bu. Gagal panen ada tandanya, mau panen sukses Allah kasih tanda. Semuanya tidak ada yang cuma-cuma, semuanya sebenarnya sudah Allah kasih tanda. Ibu mau bersin ada tandanya, ibu mau biul ada tandanya, ibu mau melahirkan ada tandanya ya, kalau bahkan mau mati pun ada tandanya. Cuman kadang orang tahu, ada yang tidak tahu. Tidak ada yang bim salabim, mau hujan ada tandanya, gunung mau meletus ada tandanya ya, semuanya dikasih tanda. Bahkan orang ini bubuan, bahkan hidupnya kaya raya, ini ada tandanya. Di mana tuh lihat telapak tangan sampean tuh. Nah, makanya ujar Nabi, kalau engkau ingin melihat calon istri kah, calon menantu kah, lihat telapak tangannya dan dilihat wajahnya, karena ini sudah ada bacanya, namanya ilmu firasat.
namanya ilmu firasat. Ada kitab namanya Kitabul Firasah, dikarang 1000 tahun yang lalu oleh salah seorang ulama. Jadi orang gini ini tahu semuanya, dilihatin di tangannya, oh ini semuanya Allah sudah kasih tanda di sini, ya. Terus di sini ad-dhahir yadullu alal batin, nang di sini menunjukkan nang di sini. Nanti kelihatan orang ini penyabar, orang ini penyantun, orang ini pemaaf, orang ini pendengki, orang ini pemarahan, orang ini hasud. Semuanya dikasih tanda oleh Allah. Tinggal orang itu bisa baca apa enggak, ya. Idza tanat udhunu ahadikum, nah kebetulan kalaulah kata Nabi telinga kalian berdenging. Adalah pernah berdenging bu telinganya, ada apa itu? Kata Nabi, falyadhkurni wal yusalli alaih. Idza tanat udhunu ahadikum falyadhkurni wal yusalli alaih wal yaqul dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Jadi pas baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dzakarallahu man dzakarani bi khairin, dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Apal bu? Dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Itu pian lagi diomongin orang. Jadi sudah apa namanya, teleponnya nyambung bu, subhanallah ya. Jadi kalau ada orang ngomongin di sana sama orang berteleponan, halo, nyambung ke pian, iya. Jadi sudah ada di sini, begitu nying, ada orang ngomongin pian, minta sama Allah, zakarallahu man, mau apa? Zakarallahu man dzakarani bi khairin. Semoga Allah mengingatkan diriku orang-orang yang mengisahkan diriku dengan kisah nang bagus, ya, kisah yang ndak usah ngomongin jelek-jeleknya, ngomongin aja nang baiknya. Zakarallahu man dzakarani bi khairin. Biasanya ulun dulu gini, bismillahirrahmanirrahim, zakarallahu man dzakarani bi khairin, bismillahirrahmanirrahim, Muhammad dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Tiup dulu sini bu, ya. Doa-doa gini nih kalau orang tidak biasa tidak hafal, ya, karena doa jarang dibaca. Nah, ini dzakarallahu man dzakarani bi khairin wa adi an Nabi Rabi. Kemudian masalah bersin, idza atasa ahadukum, jikalau salah seorang kali di antara kalian berbersin, hasim, tapi ditutup. Nah, cara nutupnya bukan dengan tangan kanan, hasim bukan gini, tapi dengan tangan kiri, ya, begini. Ini dibalik, hasim, dan jangan dikeraskan. Ini malah bersin berhadapkan ke orang, hasim. Nah, ini bikin masalah, sebab nang keluar ini virus. Semua yang keluar dari manusia itu kotor. Bahkan air mani dikatakan mimma imahin, air nang menjijikkan, ya. Air mani sekalipun yang dibikin untuk jadi pian ini jijik bu. Air mani itu kalah mahal dengan telur bebek. Ayo kira-kira siapa mau minum telur bebek, kuningnya telur taruh apa namanya sendok, air mani taruh sendok, suruh minum, milih yang mana? Milih mana? Bapak-bapak milih telur bebek tentu. Air mani jijik, baunya ndak enak. Sama, air mani itu baunya kayak telur bebek, tapi orang ndak mau minum. Tapi telur bebek biar dari buritnya bebek, banyak nang minum, apalagi malam Jumat.
Bah, apa telur angsa? Nggak masuk kalau kita telur kuningnya aja, gede kuningnya ya. Nih, maaf, semua yang keluar manusia itu kotor. Air mata kotor, ingus kotor, ludah kotor, air mani keluar kotor, air kencing kotor, madi kotor, keringat kotor, hembusan napas kotor. Makanya Nabi ketika minum kita, Nabi ajarkan wala tanafas fil ina. Nah, ingat-ingatlah pian kalau minum jangan sampai bernapas. Jadi minum itu jangan sampai bernapas, cukup begini aja. Nah, bismillah. Belum sampai bernapas dilepas, minum lagi. Alhamdulillah, minum lagi. Jangan begini, klek 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 terus bernapas. Kenapa? Sebab napas kita ini kotor, masuk ke gelas, kena air, terminum lagi. Ya, terminum lagi. Inilah hebatnya Rasulullah, semuanya mengandung kesehatan, termasuk bebersin. Kalau menurut dohir, bersin itu sehat apa sakit? Ayo, menurut pian? Hashim, lihat dulu. Kalau bersinnya sekali dua kali berarti pian sehat. Hashim, berdoa, doanya alhamdulillahirabbil alamin. Coba, kalau bukan karena itu sehat, tidak doa kita dengan alhamdulillah. Karena bersin ini Allah sayang lawan pian. Hashim, ini bu, badan pian itu spontan berhenti darah. Hashim, dan langsung didorong. Ibarat kalau ada selokan, ada sampah lah, itu kalau dikasih pelan air ngalir, sampahnya numpuk aja. Begitu kena dorongan dari kencang, Hashim, sampah-sampah mengalir sur, darah nang berhenti kotor. Hashim, sebentar seluruh badan digerakkan oleh Allah, nang nyumbat berjalan normal lagi. Makanya manusia bersyukur alhamdulillah. Nah, begitu ada orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka nih seperti adzan, mendoakan orang yang bersin sama kayak menjawab adzan. Kalau dengar adzan dianjurkan betul menjawab. Ya, sampai kalau kita di kamar mandi WC, kita disuruh menjawab adzan, cuman jangan di WC-nya. Allahu Akbar di masjidnya nih, pian biul. Nggak usah jawab Allahu Akbar, diem aja sampai selesai tuntung. Nih, keluar kamar mandi, jawab sendiri adzannya, walaupun adzannya selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Dijawab setelah keluar kamar mandi, jangan di dalam. Termasuk ada orang bersin, Hashim, di luar. Diam aja bu, alhamdulillahirabbil alamin, nang di luar. Keluar doakan yarhamukallah, walaupun orangnya sudah tidak ada. Ya, jadi kalau ada orang bebersin Hashim, orangnya menjawab alhamdulillahirabbil alamin, ya gini sampai usah yarhamukallah. Nah, kalau bini-bini yarhamukillah. Nah, kalau bini-bini lawan bini-bini yarhamukillah. Kalau apa namanya, laki-laki yarham. Moga-moga Allah ngasih rahmat pian. Nah, masya Allah, orang bersin aja dapat rahmat. Yarhamukallah, moga-moga pian dapat rahmatnya Allah. Nah, begitu kita didoakan, nah doanya ini hebat lagi.
kita menjawab kepada orang yang mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allah moga-moga ngasih petunjuk pian dan memudahkan, membersihkan, membereskan, membaguskan seluruh urusan pian. Nang sulit rezekinya moga gampang, nang sakit sembuhkan. Yuslihu balakum, di akhirnya Allah baikin segala urusan pian. Itu barokah doa menjawab beresin orang. Jadi umpamanya ulun bersin Hashim, alhamdulillah rabbil. Nah ini baca yarhamukallah, maka ulun mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah ini terjadi zaman Rasulullah. Ada orang apa namanya Yahudi bersin di samping Rasulullah. Hashim. Nah, sahabat menjawab yarhamukallah, maka Nabi larang. Jangan kau ucapkan yarhamukallah. Seharusnya yarhamukallah ini yang mendengar, tapi ini orangnya non muslim, maka Nabi ajarkan doa kepada dia, yahdikumullah, moga-moga Allah ngasih hidayah pian. Sebab nang beresin ini bukan orang muslim, jadi doa, sebab rahmat itu untuk orang beriman. Yahdikumullah, moga-moga Allah kasih hidayah pian. Nah, dulu ada bu yang orang non muslim itu sering ke rumah, kalau beli mobil datang ke rumah minta doain. Ya bingung saya doanya, doa apa ini, doa selamat katanya. Ini yang punya SCP itu yang ada di rumahnya di Pod, kalau beli mobil baru ke rumah minta doa katanya. Saya doanya, saya bukan doa, saya pokoknya ya Allah moga-moga yang naik mobil lagi dapat hidayah. Itu aja doanya. Mau ya apalagi doa selamat. Allahumma sholli ala sholatan tunjina ya. Indah orang non muslim, orang Cina ya kan. Jadi saya doakan ya Allah, semoga nang naik mobil ini kau berikan hidayah. Ingat doanya Rasulullah ketika ada orang Yahudi bersin tadi, yahdikumullah, moga-moga Allah ngasih hidayah engkau. Nggak apa-apa, doakan dapat hidayah buat. Nah ini rawahu Abu Dawud wan Nasai, wallahu alam bisawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini berkah dan moga-moga semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan tunjina bi jami'il khalawat, taqdi lana bi jami'il hajat, tahhiruna bi tarfa'una bi indaka 'ala darajat, tuballighuna bi asal ghayat jami'il khairat fil hayat minna kulli syai'in qadir. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.